anak-anak ibu semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang keliling dan luas segitiga. Anak-anak, apakah kalian tahu berapa macam jenis segitiga? Ya, di sini ada berbagai macam jenis segitiga ya. Ada jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Contohnya seperti segitiga sama sisi, artinya bahwa ketiga sisi segitiga ini memiliki panjang yang sama besar, ya. Kemudian ada segitiga sama kaki, artinya adalah bahwa hanya kedua sisi segitiga saja yang memiliki panjang sama besar. Kemudian ada berbentuk segitiga sembarang, berarti ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga terdapat jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama adalah segitiga lancip, yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nih, ini tandanya ya, yang paling pojok ini ada sisi tegak lurus dan mendatar, yang ujungnya di sini ada membentuk suatu sudut 90 derajat ya. Ini dinamakan segitiga siku-siku. Kemudian yang ini adalah merupakan segitiga tumpul, hampir mirip dengan segitiga sembarang ya. Baik, anak-anak ibu, kita masuk ke materi kita, yaitu yang pertama tentang keliling segitiga. Baik, anak-anak, coba kalian perhatikan. Kalau ibu tanya, ini merupakan segitiga apa? Ya, ini adalah merupakan segitiga sama sisi, yang artinya sisi AB, sisi BC, kemudian sisi CA, ini merupakan ketiga sisinya memiliki panjang yang sama besar, yang ditandai dengan diberikan garis, ya. Ini artinya sisi A, ya, ini namanya sisi A. Ini namanya sisi B, dan yang ini merupakan sisi C. Nah, apakah rumus keliling dari segitiga? Rumus keliling segitiga adalah keliling sama dengan A tambah B tambah C. Berarti ketiga sisinya hanya kita jumlahkan saja. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Baik, contoh soalnya seperti ini. Tentukan keliling segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya adalah 2 cm, 3 cm, dan 5 cm. Baik, apa tadi rumusnya? Bahwa rumus dari keliling segitiga adalah sisinya berapa saja? 2, 3, dan 5. Berarti kita masukkan ke dalam rumus. Keliling sama dengan A tambah B tambah C. Ya, A-nya adalah 2 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm. Maka jumlahnya berapa? 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian ditambah 5, jadi totalnya adalah 10, berarti 10 cm. Oke, baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Baik, perhatikan. Tentukan keliling segitiga di bawah ini. Nah, coba perhatikan. Ini tadi Ibu bilang segitiga apa? Segitiga sama sisi. Yang artinya adalah bahwa ketiga sisinya memiliki panjang yang sama besar. Kalau yang di sisi sebelah kanan adalah 5 cm, bawah sisi sebelah kiri juga merupakan 5 cm. Bagaimana dengan bawahnya? Bawahnya juga 5 cm. Pokoknya kalian lihat, perhatikan ada diberi tanda garis sama, ini berarti dia memiliki panjang sisi yang sama besar. Kemudian, apa rumusnya tadi? Keliling sama dengan A tambah B tambah C. Berarti
A-nya adalah 5 cm, ditambah 5 cm, ditambah 5 cm, sama dengan berapa? 5 ditambah 5, 10, ditambah 5 adalah 15 cm. Baik, untuk soal selanjutnya adalah ini. Diketahui keliling segitiga adalah 20 cm. Jika sisi-sisi segitiga adalah 3 cm dan 2 cm, hitunglah sisi yang lain. Berarti di dalam soal ini adalah kita akan mencari panjang sisi pada segitiga. Baik, coba kalau kita gambarkan. Misalkan ada bentuk segitiga. Oke, bentuk segitiga. Kelilingnya itu adalah misalkan 20 cm. Sisi-sisi segitiga, misalkan di sini Ibu tulis 3 cm, di sini 2 cm, ya. Berapakah panjang sisi yang lain? Maka rumus yang digunakan adalah sisi, berarti sama dengan dikurangkan ya, keliling dikurangi sisi yang pertama dan dikurang sisi yang kedua. Oke, misalkan berarti kelilingnya adalah 20 cm, dikurang sisi yang pertama misalkan 3 cm, sisi yang kedua adalah 2 cm, berarti jawabannya berapa? 20 dikurang 20 dikurang 3 sama dengan berapa? 17. 17 dikurang 2 sama dengan 15. Berarti jawabannya adalah 15 cm. Oke. Baik. Dari sini apakah kalian sudah paham? Baik. Sekarang bagaimana cara menghitung luas segitiga? Nah, tadi kan kalian sudah belajar mengenai tentang keliling nih. Bagaimana jika kalian untuk mencari luas? Kalau keliling enak saja ya, tinggal ditambahkan di setiap sisinya. Bagaimana untuk luas? Nah, perhatikan ya anak-anak. Untuk luas segitiga. Nah, luas segitiga ini kalian ada berbagai macam ya. Ini tadi segitiga sama sisi. Kemudian ini segitiga sama sisi, siku-siku, ini sembarang. Dan ini juga termasuk segitiga ya. Baik, sisi yang bagian bawah ini dinamakan alas. Bagian AB ya, titik A ke B ini ada tulisan A, ini merupakan alas ya. Ini namanya alas. Dan sisi tegak lurus ya, jika titik C kita turunkan ke bawah, ini sisi tegak lurus ini merupakan dinamakan tinggi ya. Dinamakan tinggi. Kemudian untuk sisi yang samping atau miring ini merupakan sisi miring ya. Miring. Sisi miring. Oke, jadi perhatikan ya, yang di bawah ini namanya alas, yang tegak lurus ini namanya tinggi, yang kemudian yang miring dinamakan sisi miring. Kemudian ini juga sisi alas, kemudian ini dinamakan tinggi. Alas yang tegak lurus dinamakan tinggi. Kemudian kalau kalian melihat di sini ada segitiga siku-siku ya. Karena apa cirinya? Segitiga siku-siku dia memiliki sudut tegak lurus dan mendatar ini 90 derajat. Terdapat tanda seperti ini, segitiga kecil ya. Oke, maka yang di bawah ini dinamakan alas, sisi alas ya. Oke, ini dinamakan sisi alas. Dan yang tegak lurus dinamakan tinggi. Yang B dinamakan apa? Ini dinamakan sisi miring. B dan C ini dinamakan sisi miring ya. Ini sisi miring. Dan yang B ini juga dinamakan sisi miring. Baik, kalau yang sebelahnya, yang A ini dinamakan juga alas.
sisi alas yang tegak lurus dinamakan tinggi. Oke, baik anak-anak ibu, kita masuk ke soal saja ya. Oh ya, rumus dari luas segitiga luas sama dengan setengah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ya, berarti ini setengah dikali alas dikali tinggi ya. Oke, baik, coba perhatikan soal di bawah ini. Hitunglah luas segitiga. Hitunglah luas segitiga jika diketahui ukuran alasnya 12 cm dan tingginya itu adalah 8 cm. Ya, berarti rumusnya tadi luas apa? Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A itu adalah alas. Ingat ya, A itu sama dengan alas. Kemudian T itu sama dengan tinggi. Ya, berarti A kali T, setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti 1/2 dikali alasnya berapa? 12 cm dikali tingginya 8 cm. Baik, untuk mempermudah kalian dalam perkalian nanti, kita bisa sederhanakan. Ya, 12 apakah bisa dibagi 2? Bisa ya. 8 bisa dibagi 2? Bisa juga. Nah, kemudian kalian terserah mau pilih yang mana, 12 aja atau yang 8 saja. Misalkan ibu ambil yang 12 ya, disederhanakan. Yang paling besar yang disederhanakan. Baik, 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya, karena 6 kali 2 sama dengan 12. Baik, di sini 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. Tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Berarti tinggal dikalikan. 1 dikali 6 dikali 8 ya. 1 kali 6 dikali 8. 1 kali 6 dikali 8 sama dengan berapa? 6 kali 8 sama dengan 48. Berarti 48 cm kuadrat. Ya. Baik. Sudah bisa dimengerti? Alasnya 12, tingginya 8. Berarti setengah kali 12 dikali dengan tingginya 8. Ya. Disederhanakan yang lebih besar. Bilangan yang bisa disederhanakan. Berarti 12 dengan 2. Berarti 6 kali 8 sama dengan 48. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita coba soal yang hitunglah luas segitiga di bawah ini. Ada 4 macam ya soalnya. Baik, kita kerjakan yang bagian A dulu. Oke, yang bagian A. Di sini ya, kita kerjakan. Perhatikan di bawah ini yang bagian A, 8 ini merupakan apa? 8 ini merupakan alas, kemudian yang sisi tegak lurus dinamakan dengan tinggi. Berarti 6 ini merupakan tinggi dan 8 ini merupakan alas. Berarti luas segitiga, apa rumusnya? Luas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya berapa tadi? Alasnya adalah 8 cm. Berarti 1/2 dikali 8 cm dikali 6 cm. Sama dengan. Baik, kemudian antara 8 bisa dibagi 2? Bisa. 6 dibagi 2 juga bisa? Bisa. Baik, terserah kalian mau yang disederhanakan yang mana. Kalau ibu ingin mensederhanakan dengan bilangan yang lebih besar ya. Berarti antara 8 dan 2. Ya. Jadi 8 dan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Baik, sekarang berarti 1 dikali 4 dikali 6. 1 kali 4, 4 dikali 6 sama dengan 4 kali 6. Atau 6 kali 4 sama dengan 24. Berarti sama dengan
24 cm kuadrat. Oke. Sekarang yang B, coba perhatikan. Yang B. Ini merupakan bentuk segitiga segitiga siku ya. Karena di sini terdapat sudut siku 90 derajat. Baik, alasnya berapa? 16 ini merupakan sisi A alas. Kemudian 4 cm ini merupakan sisi tinggi. Berarti tingginya 4, kemudian alasnya adalah 16. Berarti rumusnya L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Berarti 1/2 dikali alasnya berapa? 16 cm dikali tingginya 4 cm. Baik, 16 bisa dibagi 2? Bisa. Kalau bilangannya itu genap, itu bisa dibagi dengan 2. 4, bilangan genap? Ya, bilangan genap. Maka dari itu dia juga bisa dibagi dengan 2. 16 dan 4, Ibu mau sederhanakan, pilih salah satu. Yaitu yang paling besar saja deh. 16 dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan berapa? 8 cm. Berarti 1 dikali 8 dikali 4. Berapa hasilnya? 1 kali 8, 8. Dikali 4 sama dengan berapa? 8 kali 4 sama dengan 32 cm kuadrat. Baik, untuk yang C. Oke, sekarang yang bagian C. Nah, perhatikan. Di bagian C ini, alasnya berapa? 12. Oke, tingginya berapa? Tingginya 6 cm. Yang sisi tegaknya adalah 6 cm. Kemudian 8 ini apa? 8 ini adalah sisi miring, ya. Karena di dalam rumus sisi miring tidak digunakan, berarti ini nanti tidak digunakan, ya. Jadi, rumusnya tadi apa? Luas sama dengan 1/2 kali A kali T. Berarti 1/2 dikali alasnya berapa? 12 cm dikali tingginya? Tingginya adalah 6 cm ya. Yang 8 ini adalah sisi miring, berarti yang 8 ini tidak kita pakai. Itu sebagai pengecoh kalian nanti ya. Berarti 1/2, berarti tadi 1/2 dikali 12 dikali 6. 12 bilangan genap? Ya, kalau bilangan genap berarti nanti bisa dibagi 2. 6 bilangan genap? Ya, berarti nanti juga bisa dibagi dengan 2. Ibu mau mengambil bilangan yang paling besar, berarti 12. Berarti 12 dengan 2 kita sederhanakan. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Baik, berarti 1 dikali 6 dikali 6. 1 kali 6, 6. 6 dikali 6 sama dengan 36 cm kuadrat. Baik, sekarang kita masuk yang ke bagian D. Oke. Nah, ini perhatikan. Tadi kan mencari luas. Tulis saja dulu rumusnya. Luas sama dengan 1/2 kali A kali T. Perhatikan di sini, mana yang digunakan sebagai alas? Ya, berarti yang 5. Lihat, yang bukan tanda garis putus-putus. Ya, berarti di sini alasnya di sini. Alas segitiga apa ini? Segitiga sembarang. Ya, ini namanya segitiga sembarang. Tapi dari sini kita menentukan luas segitiga sembarang, bukan yang tanda putus-putus ya. Berarti alasnya adalah 5. Berarti sama dengan 1/2 kali alasnya adalah 5 dikali tingginya berapa? Tingginya adalah 4 cm. Kalau kita tarik ya, segitiga sembarang ini kita tarik, maka terbentuklah tingginya adalah 4 cm. Baik, 5 apakah bisa dibagi dengan 2?
Tidak bisa ya, karena 5 ini merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi dengan 2. Kemudian 4, apakah bisa dibagi 2? Ya, bisa. Berarti 4 dengan 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 1 dikali 5 dikali 2 sama dengan berapa? 1 kali 5, 5 dikali 2 sama dengan 10 cm kuadrat. Oke, ini yang 3 tidak dipakai ya. Baik, dari sini apakah kalian sudah paham? Nah, bagaimana jika soal yang ditanyakan itu adalah alas dan tingginya? Nah, misalkan nih ada sebuah soal diketahui sudah luasnya, kemudian kalian yang dicari itu adalah alasnya. Bagaimana cara mencarinya? Nih, menentukan alas dan tinggi pada segitiga. Kalau yang ditanyakan itu adalah alas, maka rumusnya adalah alas sama dengan 2 kali luas bagi tinggi, ya. Kemudian kalau yang ditanyakan tinggi itu adalah 2 kali luas bagi alas, ya. Jadi bisa dituliskan seperti ini, alas sama dengan 2 kali luas bagi tinggi, atau yang di sini yang ditanyakan itu adalah tinggi, berarti rumusnya bisa ditulis 2 kali luas bagi alas. Oke, misalkan nih contoh soalnya seperti ini. Diketahui luas sebuah segitiga adalah 120 cm kuadrat dan panjang alasnya itu adalah 20 cm. Hitunglah tinggi segitiga tersebut. Yang diketahui apa? Luas, ya. Luasnya diketahui sudah 120 cm kuadrat. Kemudian alasnya, berarti alasnya adalah 20 cm. Yang ditanyakan apa? Hitunglah tinggi segitiga tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah tinggi. Nih, yang ditanyakan adalah tinggi. Maka rumusnya adalah apa nih? Tinggi sama dengan 2 kali luas bagi alas. Berarti jawabnya tinggi sama dengan 2 kali luas bagi alas. Oke. 2 kali luasnya berapa? 120 cm kuadrat dibagi alasnya berapa? 20 cm. Sama dengan berapa? 2 kali 120. Berarti 120 dikali 2. 0 kali 2, 0. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 240. 240 dibagi 20. Berapa hasilnya? Mepet banget ya. Jadi 240 dibagi 20. Oke, dicoret 0 di belakang. Tinggal 24 bagi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Dikurang, turun 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 12. Oke. Ngerti? Kerjakan dulu dikali, kemudian dibagi ya. Oke. Sekarang soal nomor 2. Ya. Perhatikan gambar di samping. Ya. Diketahui luasnya itu adalah 42 cm. 6 cm ini merupakan sisi yang tegak lurus dinamakan sisi tinggi. Kemudian yang mendatar ini dinamakan sisi
alas. Berarti yang ditanyakan adalah sisi apa? Sisi A, alas. Berarti rumus alas, mencari alas bagaimana? Alas sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi. Oke, baik. Masukkan ke dalam rumus. 2 dikali luasnya berapa? 42 cm kuadrat dibagi tingginya adalah 6 cm. 2 kali 42. 42 dikali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 84 cm kuadrat. Dibagi dengan berapa? 6 cm. Berarti jawabannya adalah 84 dibagi 6. 8 bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? Yaitu 1. Ya. 1 dikali 6 sama dengan 6. Dikurangkan. Turun 4. 8 kurang 6 adalah 2. Baik. 24 bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 6 dikali 4. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. 0. Berarti 84 dibagi 6 sama dengan 14 cm. Oke, baik anak-anak ibu, apakah kalian sudah paham? Oke, inilah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan keliling dan luas segitiga. Kalian bisa pelajari soal-soal yang ada di buku untuk mempertajam perhitungan kalian serta menghafal rumus-rumus yang telah Ibu sediakan. Baik, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semangat dan selalu tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Selamat belajar dan sampai jumpa pada materi kita berikutnya. Bye!